Selain dikenal sebagai negeri piramida dan negeri para nabi, Mesir juga terkenal sebagai negeri para wali. Sejak dahulu, banyak ulama dan aulia lahir dan hidup di negara ini. Ada dari sebagian mereka yang memang berasal dari Mesir, ada pula yang bukan dari Mesir, namun mereka hijrah, berdomisili, dan meninggal di negeri seribu menara. Nama lengkap Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah Tajuddin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari Al-Judami Al-Maliki Asy-Syadzili. Ibnu Athaillah terlahir di Iskandariyah, kemudian pindah ke Kairo setelah gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi wafat tahun 686 Hijriah. Ibnu Athaillah adalah ulama besar Mesir yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Pada awalnya, beliau tidak mendalami tasawuf, bahkan saat itu beliau mengingkarinya. Namun, selepas bertemu dengan gurunya, Syekh Abul Abbas Al-Mursi, keingkaran beliau luntur. Beliau kemudian mulai menekuni tasawuf dan menjadi salah satu pakar dalam ilmu tersebut. Bahkan, beliau adalah pengganti Syekh Al-Mursi dalam menyebarkan thariqah Sadziliyah. Karya-karya yang beliau hasilkan cukup banyak. Di antara karya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah wafat pada tahun 707 Hijriah. Makam beliau terletak di area pemakaman Qorofah Al-Kubro, lereng Bukit Muqattam sekitar 2 km dari Maidan Sayyidah Aisyah. Makam beliau berada di dalam Masjid Ibnu Athaillah. Nama aslinya adalah Al-Imam Al-Arif As-Sufi Al-Wasil Abul Faid Tsauban bin Ibrahim. Beliau lebih dikenal dengan julukan Zunnun Al-Misri. Beliau berasal dari Ahmim, Provinsi Suhaj, Mesir. Beliau dikenal sebagai seorang sufi yang zuhud, waro, serta alim dan mampu memberikan fatwa dalam berbagai disiplin ilmu. Selain itu, beliau juga termasuk seorang perawi hadis. Beliau adalah orang Mesir pertama yang berbicara tentang urutan-urutan al-maqamat dan al-ahwal para wali Allah. Beliau wafat pada tahun 245 Hijriah. Makam Zunnun Al-Misri terletak di area pemakaman Qorofah Sugro, satu kawasan dengan makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makam beliau berada dalam sebuah bangunan
yang di dalam bangunan tersebut terdapat pula makam Sayyidah Robiatul Adawiyah, sufisme perempuan Mesir, dan makam Muhammad bin Hanafiyah, putra Sayyidina Ali, dari istri yang kedua, Sayyidah Khawlah binti Ja'far. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dilahirkan di kota Irbil, dekat kota Mosul, Irak. Beliau merupakan putra dari seorang mursyid Thariqah Qadiriyah. Namun Syekh Amin Al-Kurdi justru berguru pada syekh dari Thariqah Naqsabandiyah. Beliau pun kemudian menjadi mursyid Thariqah Naqsabandiyah sewaktu berada di Mesir. Alasan Syekh Amin pindah ke Mesir karena kecintaannya pada Ahlul Bait. Mengingat di Mesir banyak terdapat makam Ahlul Bait, maka Syekh Amin pun kemudian memilih hidup di negeri piramida. Di Mesir, beliau belajar di Al-Azhar, dan setelah itu beliau mengajar di daerah Bulaq dan menyebarkan Thariqah Naqsabandiyah. Beliaulah perintis Thariqah Naqsabandiyah di Mesir. Syekh Amin Al-Kurdi wafat pada malam Ahad 12 Rabiul Awal tahun 1332 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1914 Masehi. Makam Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi terletak di Jalan Solah Salim, tepatnya di seberang markas Syurta Darosah, berdekatan dengan Masjid Asy-Syabrowi.